Kembali dengan saya, Bishop Joshua Tewu. Saya merasa hukum, keadilan, kebenaran diciderai oleh oknum-oknum pemerintah, khususnya dari Kementerian HAM. Mungkin ini cukup keras, tetapi ini menjadi semacam protes dari rakyat Indonesia. Saya secara pribadi sebagai seorang pemuka agama, rohaniawan yang terpanggil untuk menjaga, mengawal, dan mengadvokasi kekristenan di Indonesia sebagai seorang apologet Kristen. Ini merupakan suara kenabian, tanda kutip, untuk mendampingi pemerintah sebagai hamba Tuhan dalam menyelenggarakan pemerintahan supaya mereka menyelenggarakan pemerintahan itu dengan baik dan benar, serta berkeadilan dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Saya harus jujur katakan pada saat ini saya sedang menahan diri begitu luar biasa supaya saya berbicara proporsional, objektif, apa adanya, dan juga dalam mengungkapkan rasa yang terluka ini, saya dapat mengungkapkannya dengan tenang agar dapat memberikan edukasi kepada publik. Untuk menanggapi berita viral tentang konferensi pers yang dilakukan oleh staf khusus Kementerian HAM, saya sebagai seorang rohaniawan Kristen ingin juga mengemukakan hak berpendapat saya sebagai rakyat Indonesia. Judulnya Anda lihat, Menteri HAM, Menteri Hak Asasi Manusia, bajingan tolol, tanda kutip ya. Kenapa bajingan tolol saya sebut? Ya, sebagai seorang Kristen yang rasa dikhianati oleh saudara Kristen Menteri NAPI, Natalius Pigai, sebagai Menteri Hak Asasi Manusia. Ya, saya singkatin namanya Natalius Pigai, NAPI. Nah, saya bilang begini, NAPI, Natalius Pigai, kau jadi mualaf kah? Sampai kau tega hianati kekristenan. Lalu di bawah saya tulis, Pak Presiden, tunjuk saya jadi Menteri HAM, ganti si NAPI. Saya yakin saya akan menjadi menteri yang baik untuk memberikan citra yang baik bagi pemerintahan Anda, Pak Presiden. Karena saya juga pendukung Anda. Ya, itu sebabnya saya juga berhak mengajukan semacam protes tuntutan. Saya katakan ini lahir dari hati saya yang dalam. Karena apa? Saya cinta negara saya cinta Indonesia, saya cinta bangsa saya, bangsa Indonesia. Saya tidak mau diobok-obok dengan orang-orang seperti ini ya, dengan dia punya pasukan di Kementerian HAM itu. Ada beberapa hal yang perlu saya beritahukan. Hari ini saya mendapatkan banyak sekali masukan, berita-berita yang beredar tentang Natalius Pigai punya anak buah yang namanya Thomas Harming Suarta. Konferensi pers manipulatif. Staf khusus Menhan Thomas Harming Suarta. Saya nggak tahu ini, dia Kristen atau Islam atau mualaf. Saya nggak ngerti karena namanya Thomas. Thomas itu nggak ada nama Islam, nama Kristen pasti. Dan itu sebabnya saya bertanya-tanya ini. Nah, kenapa? Karena saya melihat konferensi pers yang dilakukan oleh THS ini, Thomas Harming Suarta ini manipulatif sekali. Ya, arogan dan menipu publik. Saya berani katakan seperti itu karena apa? Saya baru dapat laporan sebelum saya naik ini, makanya agak terlambat beberapa menit karena saya dapat laporan bahwa konferensi pers yang dilakukan oleh staf khusus Kementerian Hak-Hak Asasi Manusia ini itu inisiatif pribadi, tidak ada dialog di lembaga. Katanya menurut sumber yang saya dapatkan, entah benar, saya lagi sedang tunggu juga kepastiannya, tetapi kalau itu benar dari sumber yang saya dapatkan bahwa ini manipulatif sekali. Saya mau bahas dulu soal kenapa saya bilang Menteri HAM bajingan tolol. Ya, pertama, kalau saya katakan bajingan itu adalah orang-orang yang sangat otoriter, orang-orang yang sangat arogan, nabrak sana nabrak sini tanpa peduli hukum dan menganggap dirinya paling hebat. Ya, kenapa saya katakan begitu? Karena kita tahu persis kasus Cidahu Sukabumi itu sudah banyak yang tuntut untuk dipidanakan secara proporsional. Artinya bukan cuma pidana pengrusakan properti ya, tetapi juga penistaan agama. Itu yang kalangan Kristen paling banyak tuntut, soal pidana penistaan agama. Jadi bukan soal pidana biasa. Dan bahkan Menteri NAPI ini, Natalius Pigai, dia sudah umumkan, dipublish di media sosial pas satu hari barangkali kejadian di Cidahu itu, bahwa apa yang terjadi di Cidahu itu pelanggaran HAM. Natalius Pigai sendiri bicara hal itu pelanggaran HAM dan harus diproses secara hukum. Pak polisi harus proses. Ini pernyataan dari mulut Menteri HAM sendiri, dilaporkan oleh banyak media ya. Tiba-tiba saya terkejut ketika
bagaimana konferensi pers manipulatif itu berlangsung, saudara-saudara. Yang saya kaget juga di belakangnya sudah ada tentara, ada polisi, ada aparatur apalah di situ. Bagaimana salib itu diturunkan secara terbalik waktu dalam kerusuhan di rumah retret di Cidahu itu salib simbol keagamaan, itu paling sakral. Yang nggak peduli Katolik, Ortodoks, Protestan, semua kalangan yang menamakan dirinya Kristen, itu salib merupakan simbol khas bahwa salib itu merupakan lambang sakral, tidak boleh dipermainkan, apalagi dilecehkan, diturunkan terbalik, lalu diinjak-injak, dipakai pukul kaca, hancur-hancurin, lalu dipatah-patahin. Dan ini bukan cuma sekedar penistaan agama mulut seperti yang dilakukan banyak orang-orang Kristen yang dipenjarakan saat ini tanpa ampun, saudara-saudara. Bukan lagi sekedar penistaan nonverbal, penistaan yang terang benderang dan sangat melecehkan, sangat menodai. Saya tidak terima, saya protes berat. Tidak ada permintaan maaf sedikit pun dari mereka. FKUB juga, Forum Komunikasi Umat Beragama, saya nggak tahu pendeta siapa yang mewakili di sana. Itu kok bodoh sekali nih pendeta. Pengecut banget, tidak berani berbicara, tidak berani bersuara. Ya, FKUB itu mestinya ada wakil Kristen, 1-2 orang, selain dari pemuka agama yang lainnya. Dan saya tidak lihat FKUB bersuara dan menyatakan maaf gitu loh atas penistaan agama. Mau sengaja, tidak sengaja, spontan atau direncanakan, pokoknya penistaan agama itu sudah terjadi. Bahwa motifnya untuk merusak itu apa? Karena penduduk di sana itu diprovokasi bahwa itu terjadi ibadah. Nah, terus kalau orang beribadah, di mana masalahnya? Kejahatan apa? Misalkan orang Kristen beribadah, di mana jahatnya orang Kristen beribadah? Sama dengan orang Islam beribadah, sholat, pengajian, tahlilan, dan sebagainya. Kita nggak pernah anggap jahat. Terus kenapa orang beribadah? Kalau toh itu beribadah ya, walaupun sudah disinyalir itu bukan ibadah, itu retret, itu sarana reflektif anak-anak remaja ketika itu masa liburan. Mereka ingin mengakrabkan diri dan bermain, dan mereka sedang melakukan games, ya, itu permainan anak-anak untuk saling mengasah kekompakan dan lain sebagainya. Itu disuruh berhenti, diteror. Makanya saya bilang ini gerakan kayak teroris gitu loh, yang menteror anak-anak ini sampai begitu ketakutan mereka diusir. Waktu mereka masuk di mobil, itu mobil mereka mau keluar pun ditendangin, dipukulin, digebukin, dihantam kacanya dan digores, dibaret. Aduh, ini betul-betul saya lihat biadab sekali itu. Kenapa saya katakan biadab? Karena biadab itu tidak beradab. Bahkan saya bilang ini katanya orang beragama, tapi kelakuannya kesetanan dan menista agama orang. Kelakuannya udah kayak anjing gila semua itu di situ, dan benar-benar kesetanan, saudara-saudara. Saya marah betul karena apa? Saya merasa hak saya sebagai orang Kristen yang terwakili oleh anak-anak itu dilanggar, diinjak-injak di bumi Indonesia ini. Dan ketika itu juga kepolisian mengeluarkan laporan bahwa itu kena pasal perusakan properti. Polisi menetapkan 7 orang tersangka. Setelah diperiksa, diwawancarai dan sebagainya, cukup bukti, lalu kepolisian menetapkan 7 orang dari 9 yang diperiksa jadi tersangka. Polisi sudah ada di sana menjadi saksi mata bahwa itu semua pelecehan agama, penistaan agama, saudara-saudara. Itu jelas sekali. Kita sedang tuntut, jangan cuma dikenakan pasal pengerusakan properti, tapi penistaan agama. Itu juga kami mau, supaya hati kami dipuaskan dalam soal keadilan. Ini kita tidak ada kebencian dengan saudara-saudara yang beragama Islam. Kami tidak ada kebencian sama sekali dengan agama manapun. Tapi kami juga minta hak kami dihormati. Kami sebagai orang Kristen berhak beribadah dengan tenang dan tentram di bumi Nusantara yang kami cintai ini, dilindungi oleh hukum, undang-undang, konstitusi, saudara-saudara. Jadi tidak bisa dilecehkan begitu saja. Jangan dong. Saya nggak rela. Kita sedang menuntut supaya polisi meningkatkan status ke-7 tersangka, bukan cuma pengerusakan, tetapi penistaan agama. Bukan cuma pidana biasa, tapi penistaan agama. Tiba-tiba muncul konferensi pers. Si kacau ini, staf khusus Menteri HAM ini. Aduh, ini dari mana ini muncul ini? Staf khusus lagi. Staf khusus apa ini? Staf khusus manipulasi, memanipulasi rakyat. Staf khusus adu domba. Dan saya katakan tadi, kenapa saya bilang bajingan tolol Menteri HAM ini? Karena apa? Arogansinya. Ini betul-betul apa nggak ngerti tuh. Yang namanya Menteri HAM ini sudah bicara bahwa ini pelanggaran HAM. Dan kemudian sudah menyerahkan kepolisian. Kepolisian sudah menetapkan 7 tersangka. Artinya proses hukum sudah berjalan gitu loh.
Nah, tololnya di mana? Tiba-tiba ada konferensi pers atas nama Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengatakan Kementerian HAM menjadi penjamin atas 7 orang supaya ditangguhkan tahanan mereka itu. Ini kan goblok banget gitu loh, bodoh, tolol, dungu, geblek, aduh sudah segala macam lah. Kenapa? Presiden saja tidak boleh mengintervensi hukum. Pigai, dengar ini Pigai. Kau bikin malu orang Papua, kau bikin malu orang Indonesia Timur, kau bikin malu ketong semuanya orang Indonesia. Ini kau pakai otak tidak? Kau jangan sombong, kau punya kelakuan sombong angku itu yang saya lihat. Mentang-mentang ditunjuk oleh presiden jadi Menteri HAM, kau bikin kelakuan seperti begini. Pakai otak sedikit dong, pakai itu kecerdasan. Jangan model kayak begini nih. Sudah bicara bahwa ini pelanggaran HAM, polisi urus, polisi proses. Tapi kok sekarang munculkan konferensi pers yang mengatakan bahwa Kementerian HAM jadi penjamin penangguhan apa yang kau jamin? Pigai, apa yang kau jamin ini? Aduh, sorry, saya disclaimer ya saudara-saudara, saya tidak ada urusan pribadi dengan Natalius Pigai. Saya nggak ada urusan pribadi dan ini bukan pribadinya yang saya serang, tetapi dia sebagai kapasitas menteri. Makanya saya bilang menterinya, ya. Lalu saudara-saudara, mana bisa sudah proses hukum berjalan, sudah ditetapkan tersangka. Lalu kemudian datang-datang bawa nama kementerian, bawa lembaga, katanya jadi penjamin. Kok jamin apa? Saya mau tanya, kok mau menjamin apa? Kok menjadi penjamin supaya para pelaku kejahatan ini bebas berbuat jahat lagi ke depan? Kok jamin apa, Natalius? Kok jamin apa? Ya, kok mau menjamin supaya dalangnya nggak tertangkap? Ya, provokatornya nggak ketangkap, gitu loh. Itu jaminanmu. Ini goblok sekali. Nggak bisa begitu, bos. Pak Polisi, saya minta Pak Polisi, jangan kabulkan permintaan Menteri HAM. Jangan kabulkan permintaan Menteri HAM ini. Kenapa? Karena kalau Pak Polisi mengabulkan seperti itu, berarti Anda tidak independen, Anda tidak profesional. Mana presisimu dalam penegakan hukum? Tidak ada. Saya celah kepolisian. Kalau Kepolisian Republik Indonesia mengabulkan permintaan Menteri HAM yang goblok ini, ya, jujur saya marah sekali ini. Masa mau dijamin, dilepaskan, dibebaskan? Apanya yang harus dilepaskan, dibebaskan, saudara? Kalau kau menjadi penjamin untuk melepaskan 7 orang ini yang tersangka, kamu juga harus jadi penjamin. Napi, dengar ini Natalius Pigai. Kau dengar ini baik-baik ya. Kau harus juga menjamin bahwa semua yang sudah dipenjara ini karena tuduhan penistaan agama kepada mereka dari orang-orang Kristen, kau harus jadi penjamin, lepaskan mereka semua. Tangguhkan penahanan mereka. Lepaskan mereka dari penjara. Itu baru adil. Sekarang kau mau jamin apa mereka yang sudah melakukan kejahatan terbuka seperti ini? Ini bukan lagi penistaan agama secara mulut bicara, ya, dalam posisi debat mereka dan sebagainya. Aduh, ancor-ancor itu salib dinista dinodai begitu rupa, Bung. Aduh, kok Kristen kah tuh jadi mualaf kah? Kalau kau jadi mualaf itu hakmu. Silakan saja. Tapi tolong Menteri HAM, tolong ini Napi, kau jangan arogan begitu. Kau hargai juga kita ini. Kalau kau sudah jadi mualaf silakan, itu hakmu. Tapi kau jangan menyerang kekristenan atau memanipulasi kita dan kemudian kau mendiskreditkan kami. Jangan begitu dong. Ini benar-benar pelecehan terhadap hukum. Pak Kapolri, saya minta dengan hormat Pak Kapolri, ya. Kalau Anda mengabulkan permintaan Menteri HAM ini, jujur saya mau katakan, tidak layak Kepolisian Republik Indonesia dipercaya lagi, ya. Tidak layak. Kami tidak percaya lagi Kepolisian Republik Indonesia. Selama ini kami sangat percaya Kepolisian Republik Indonesia. Kami ingin sekali mendapatkan lembaga kepolisian yang berkeadilan, menegakkan kebenaran, mengayomi seluruh masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu. Makanya saya suka bilang, lembaga negara tidak boleh beragama. Polri tidak boleh beragama. Artinya tidak boleh berpihak agama manapun. Dia harus independen, netral. Semua lembaga apapun itu di Indonesia, termasuk lembaga kepresidenan, tidak boleh beragama. Walaupun semua orang-orang pemerintahan beragama, tetapi lembaganya tidak boleh beragama. Ini bawa-bawa lembaga atas nama Kementerian HAM menjadi penjamin 7 orang tersangka kasus kerusuhan di Cidahu di Sukabumi. Prek! Kacau. Saudara, saya bicara begini kenapa? Saya betul-betul tersinggung. Saya betul-betul marah, saudara. Aduh, bagaimana saya punya tokoh-tokoh di negara ini, katanya negarawan, tapi begini modelnya. Nah, sekarang saya mau baca satu berita ini. Ini penting sekali. Saya mau ajak saudara berpikir sehat, ya. Nih, saudara-saudara. Staf khusus Menteri Hak Asasi Manusia, HAM, Thomas Harming Suarta. Sukabumi, berita1.com. Kementerian Hak Asasi Manusia
Kemenham mendorong penangguhan penahanan terhadap 7 tersangka dalam kasus pembubaran retret pelajar Kristen dan perusakan villa di Kampung Tangkil, Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dorongan ini disampaikan oleh staf khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suarta. Saya sebutkan lagi namanya supaya top ini orang nih. Thomas Harming Suarta. Mungkin Thomas Harming Suarta ini, saudara, tampil di air keruh untuk apa? Mejeng, pansos. Ini Thomas, namamu Thomas, tapi saya lihat janggotmu itu bukan Kristen. Saya nggak tahu kok Kristen atau bukan. Tapi kau mau Kristen kayak atau tidak Kristen, kau melanggar HAM, Thomas. Karena apa? Kau berusaha intervensi kepolisian yang mestinya independen. Coba kita baca dulu. Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham mendorong penangguhan penahanan terhadap 7 tersangka dalam kasus pembubaran retret pelajar Kristen dan perusakan villa di Kampung Tangkil, Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dorongan ini disampaikan oleh staf khusus Menteri HAM Thomas Harming Suarta dalam rapat koordinasi lintas lembaga dan tokoh lintas agama serta unsur Forkopimda yang digelar di Pendopo, Sukabumi, Rabu 3 Juli 2025. Dari Kementerian Hak Asasi Manusia memang mendorong untuk dilakukan penangguhan penahanan kepada para tersangka. Dia bilang dari Kementerian Hak Asasi Manusia, artinya secara kelembagaan. Artinya Menteri HAM tahu, bahkan Menteri HAM mungkin memerintahkan kalau dia bilang dari Kementerian Hak Asasi Manusia, ya. Memang mendorong untuk dilakukan penangguhan penahanan kepada para tersangka. Tentu saja kita ingin penegakan hukum dilakukan secara profesional, proporsional, dan berkeadilan, ujar Thomas kepada wartawan. Ini bohong, manipulasi. Kenapa saya bilang bohong? Saya dapat laporan, saya dapat sumber yang saya bilang tadi, bisa dicek bahwa apa yang dibicarakan press release di sana, itu sebenarnya tidak menjadi kesepakatan lembaga di Kementerian HAM itu. Tidak. Thomas juga datang di sana sebenarnya untuk menyerap aspirasi, untuk nanti dibicarakan dengan Menteri HAM. Thomas Suarta ini punya senior lagi di atasnya. Mereka salah satu staf khusus, tapi ada yang lebih senior. Ada seorang profesor di sana yang dia lebih senior. Itu saja sendiri mengatakan itu inisiatifnya Thomas Suarta, saudara-saudara. Itu bukan dari keputusan lembaga. Misalkan rapat dulu, Thomas Suarta habis pergi dengar pendapat dengan forum komunikasi di sana, ya, forum Pinda itu, lalu kemudian mestinya dia pulang dulu ke kementerian, dia laporkan ke Menteri HAM, lalu dengan semua staf yang ada yang berkompeten di sana, lalu membahasnya, lalu kemudian membuat semacam keputusan lembaga. Bukan inisiatif langsung di sana menjamin seolah-olah apa yang Thomas Harming Swasta akan bicarakan itu akan diteguhkan oleh menterinya. Kalau itu benar, berarti kalau Natalius Pigai sampai sore ini tidak muncul dan memberikan semacam klarifikasi bahwa itu yang saya bilang, saya tidak cabut perkataan saya, Menteri botol, Menteri HAM botol, bodoh dan tolol, arogan, bajingan tolol. Kenapa? Karena anak buahnya masa bisa kendalikan dia? Mestinya Menteri HAM dong yang punya keputusan. Jangan disetir sama staf khusus. Copot itu staf khususmu. Kalau memang kau bukan punya keputusan, Napi. Tapi kalau kau punya keputusan, saya minta sama Pak Presiden Prabowo yang kami banggakan. Copot ini menteri. Menteri HAM ini, Napi ini menjadi aib di dalam kabinet Prabowo Gibran. Ya. Dan kami sangat terlukai, saudara-saudara. Ini hal tidak bisa dibiarkan. Kacau punya kerja ini begini. Ya, saya lanjut, saudara-saudara. Thomas juga mengungkap bahwa Kemenham siap menjadi penjamin dalam proses penangguhan penahanan serta membuka ruang dialog antar pihak melalui pendekatan restoratif justice. Goblok. Restoratif justice apa? Tidak ranahnya restoratif justice seperti ini. Bukan begini. Ini sudah ranah kepolisian murni, sudah penegakan hukum, sudah jalan. Gimana? Belajar dulu. Makanya jadi staf khusus, pinter-pinter dikit. Jangan goblok kayak gitu, Thomas. Aduh, ini ngaco ini. Upaya mencari keadilan itu banyak caranya katanya, termasuk melalui mediasi. Betul, kami siap. Kementerian HAM bersedia jadi jaminan agar para tersangka bisa ditangguhkan penahanannya. Lanjutnya, jaminan supaya kau menjamin bahwa orang-orang ini harus dilepaskan atas nama Kementerian HAM. Emang Kementerian HAM itu kau pun nenek moyang punya kah, Thomas? Ngeri banget. Termasuk Menteri HAM. Kalau memang kau yang bicara begini, anak buahmu yang sampaikan, emang Kementerian HAM itu kau yang punya kah? Itu negara punya. Kementerian ini negara punya. Kau cuma didudukan di situ.
dipercayai di situ untuk mengurus apa? Hak asasi manusia. Nah, sekarang ada HAM di sana terlanggar. Banyak korban terjadi, saudara-saudara. Kenapa kau berpihak kepada pelaku kejahatan, kepada teroris ini? Kenapa kau berpihak kepada mereka yang kesetanan itu? Kenapa kau tidak berpihak kepada yang korban? Saudara, saya disclaimer ya, ini tidak ada hubungannya bicara dengan agama. Kami tidak membenci Islam, kami tidak berbicara menyerang agama apapun termasuk agama Islam, tidak. Ini orang perorangan, terutama Menteri HAM saya serang ini. Menteri HAM yang saya serang ya, dalam pengertian kapasitasnya sebagai menteri ya. Orang yang dipercayai oleh rakyat melalui penunjukan presiden, tapi disalahgunakan seperti ini. Apalagi kalau dia katakan bahwa ini inisiatif pribadinya Thomas Harming Swarta, bukan atas keputusan kelembagaan. Saya bilang lebih tolol lagi nih kalau sampai Menteri HAM ya tidak mengklarifikasi bahwa itu staf khusus punya inisiatif pribadi. Kalau Menteri HAM takut untuk meralat dan minta staf khususnya minta maaf, copot saja. Kau turun aja, Napi. Kau berhenti aja. Kau bikin surat pengunduran diri sudah. Ya, kau ndak layak jadi menteri. Ya, kalau kau takut dengan kau punya staf khusus tuh. Mestinya staf khususmu kau pecat. Lalu kau bilang dia mengeruhkan. Atau kau straf dia. Disiplin dia. Jangan buat-buat sembarangan press release atas nama Kementerian HAM. Emang staf khususmu itu yang menteri. Staf khusus itu menyampaikan apa yang menjadi ide, gagasan, petunjuk dari Menteri HAM. Ngerti nggak dia fungsinya yang namanya staf khusus? Kalau nggak ngerti nggak usah jadi staf khusus. Ngapain diangkat orang-orang goblok kayak begini? Saya juga heran nih, caranya bagaimana ini eksekutif kita ini membuat malu sama sekali. Coba perhatikan baik-baik. Upaya mencari keadilan itu katanya ya, Kemenham berencana akan menyampaikan permintaan penangguhan tersebut secara resmi kepada pihak kepolisian, seraya mendorong terciptanya solusi damai melalui mediasi antar pihak yang bersengketa. Nggak ada sengketa di sini, kita tidak bersengketa. Kami korban. Ya, orang-orang Kristen, anak-anak kami jadi korban. Yang melakukan kejahatan itu kriminal. Nggak perlu dimediasi antara kriminal dengan orang-orang yang baik-baik. Ya, kriminal itu porsinya dihukum. Supaya jerah, supaya yang lain tidak ikut-ikutan. Itu namanya penegakan hukum. Mediasi apa, saudara-saudara? Kalau mediasi berarti dua-dua dirugikan. Dua belah pihak dirugikan. Misalkan anak-anak yang retret itu lemparin batu rumah warga, bikin kacau di sana, bikin ribut, lalu kemudian dibalas menyerang penduduk di sana. Itu pertikaian, itu baru ada perdamaian. Dua belah pihak bertikai, baru restoratif justice ada. Ini restoratif justice. Goblok banget sih. Nggak begitu caranya. Natalius Pigai, saya minta dengan hormat, kau pecat itu Thomas Harming Swarta itu. Pecat dia. Kalau tidak, saya minta Presiden Prabowo yang pecat kau. Ya, supaya jangan kayak begini nih. Aduh, masa begini caranya bikin malu, jadi aib saja di kabinet Prabowo Gibran ini? Ini bukan soal agama, sama sekali bukan. Kita tidak bicara pertikaian antar agama, tidak. Saya bicara ini perorangan ini, individu-individu. Mereka pelaku kejahatan, sudah hukum, sudah betul polisi sudah melakukan proses penyelidikan, lalu kemudian menetapkan tersangka 7 orang itu. Walaupun kami sendiri merasa kurang, mestinya semua yang ada di situ ditangkap, termasuk RT RW-nya, termasuk siapa ada di situ, lurah atau apa. Kalau dia tidak bisa mencegah itu, mereka juga harus diproses. Termasuk oknum polisi yang ada di situ. Walaupun ya saya juga mengerti bahwa kadangkala sebagai manusia juga polisi ketakutan ketika massa. Kan saya suka tahu, mestinya harus ada koordinasi. Sudah tahu ada pergerakan-pergerakan, mestinya segera telepon ke Polreska. Jadi Kapolsek juga, Kapolsek katanya ada di situ saya dengar. Mestinya Kapolsek telepon Kapolres, minta bantuan. Ya, untuk backup, Sabara diturunkan. Ya, kalau perlu minta backup TNI untuk mengamankan kerusuhan massa. Masa polisi kalah, tentara kalah dengan massa, negara kalah sama massa? Ini kan kacau. Nggak bisa seperti itu. Ini luapan hati untuk protes dan ini hak saya untuk berbicara, saudara-saudara. Saya nggak provokasi umat Kristen. Umat Kristen nggak usah diprovokasi. Mereka itu orang yang tahu tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi hukum harus diproses. Ya, supaya apa? Ada kedamaian. Kalau tidak ada penegakan keadilan di bangsa ini, tidak ada penegakan keadilan dan kebenaran, tidak dijunjung tinggi hak-hak asasi manusia, maka negara ini akan kacau. Saya mau katakan kalau begini pengelolaan negara, Indonesia bisa
bubar seperti nubuatan atau ramalan politik dari Prabowo Subianto sendiri sebelum dia jadi presiden. 2030 bubar Indonesia. Kalau begini pengelolaan negara. Saya bicarakan hal ini supaya saudara sadar, supaya saudara juga bisa lihatlah. Aduh, masa begini? Arogan dan menipu publik ini. Bawa-bawa nama Kementerian HAM, padahal tidak. Bagaimana Menteri HAM napi ini? Kalau Anda tidak bisa tertibkan staf khusus ini, kalau betul yang saya dapatkan berita bahwa ini bukan konferensi pers dari Thomas ini, tidak berdasarkan kesepakatan lembaga karena belum dibicarakan di kelembagaan, lalu dia buat press release kayak begini. Pecat orang ini, pecat. Kau jangan takut dengan kau punya staf khusus. Pecat dia. Karena bikin malu, bikin rusak kau punya reputasi itu. Tapi kalau kau takut pecat dia, bahkan kau tidak disiplin, kau tidak beri klarifikasi, berarti memang kau menteri paling bodoh tolol sekali nih. Ya, berarti kau mempertahankan arogansi bajingan, kau biarkan statement penipuan seperti ini. Ya, saya protes. Karena apa? Saya terpanggil untuk menjaga, mengawal, dan mengadvokasi kekristenan di Indonesia. Nah, cara saya seperti ini. Saya juga punya hak untuk bersuara, untuk berbicara di Republik ini. Ya, supaya kau tahu, Natalius, ada orang-orang seperti kami yang tidak bisa dibodoh-bodohi, yang tidak bisa diinjak-injak haknya begitu saja tanpa kami protes. Ya, kami cuma bisa protes begini. Tidak ada pengerahan massa dari Kristen untuk tidak, bukan begitu. Tipikal kami bukan begitu. Ya, kami cuma berbicara, tolong, ini cara kami bernegosiasi dengan pemerintah, dengan penegak hukum. Tolong hargai hak kami. Supaya kami punya rasa keadilan juga bisa kami nikmati di Republik yang notabene sangat kami cintai. Kami cinta Indonesia. Kami cinta persatuan Indonesia. Ini Bhinneka Tunggal Ika. Tapi saudara-saudara, Anda lihat beginian. Bagaimana bisa? Itu sebabnya saya berharap supaya jangan lagi seperti ini. Saya minta Pak Kapolri sekali lagi, jangan kabulkan Menteri HAM punya permintaan. Kalau dia betul-betul yang atas nama kementerian mau menjamin apa? Penjamin apa? Penjamin kejahatan berlangsung terus. Penjamin supaya pelaku kejahatan ini dilepaskan, dibebaskan. Penjamin supaya provokatornya nggak ketangkap. Penjamin supaya dia punya dalang kerusuhan ini bebas. Lalu kemudian bikin lagi nanti berikut, bikin lagi. Waduh, ini jaminan apa yang kau beri itu? Bodoh banget. Makanya saya bilang, saya tidak menyerang pribadi Natalius Pigai, tapi saya menyerang dia sebagai menteri yang mestinya harus smart, bukan wise, bukan cuma smart, bukan cuma pintar, tapi punya hati nurani. Saya minta Pak Kapolri sekali lagi, jangan kabulkan. Kalau Anda kabulkan, Anda berarti tidak membawa seperti apa yang menjadi reformasi kepolisian Republik Indonesia baru kemarin Bayangkara. Hari ulang tahun kemarin itu sangat megah, sangat hebat, sangat luar biasa, menampilkan profesionalitas Polri yang hebat, presisi, independensi. Saya sudah bilang, apa haknya Kementerian HAM ini untuk jadi penjamin? Halo, apa? Presiden aja tidak boleh intervensi hukum kalau sudah berjalan. Hukum harus independen, tidak boleh diintervensi dengan kekuasaan apapun. Apalagi sih staf tolol satu ini, staf khusus yang bego ini satu ini. Gimana sih? Manipulatif banget ini, penipuan publik kau lakukan itu. Tolong, saya nggak rela umat Kristen diperlakukan seperti begini, tanpa orang-orang itu dihukum. Dan terakhir saya mau bilang sama saudara ya, saya juga kritik ya terhadap pencitraan yang dilakukan oleh Ibu Ina Veronica Maria, pemilik rumah singgah. Ya, yang saya lihat berita-beritanya saya sangat kecewa. Ya, bahwa Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, memberikan ganti rugi 100 juta sebagai tanda simpati beliau untuk rumah retreat ini. Tapi kemudian kabarnya 100 juta itu ternyata disumbangkan untuk renovasi masjid dalam berita, kalau saya nggak salah begitu. Saya mau kasih tahu sama saudara ya, ini bagi saya, ini pencitraan atau ada tekanan, ya, tekanan kepada Ibu Ina Maria, ya, sampai dia akhirnya berlindung di balik tanda kutip ya, kemurahan hati yang palsu. Ya, kenapa saya bilang kemurahan hati yang palsu? Saya mau tanya Ibu Maria, jujur, apakah anak-anak yang jadi korban itu kamu santunin juga duit? Ratusan juta, misalkan 100 juta berimbang loh. Kamu harus sumbangkan kepada anak-anak yang korban itu. Bagi kepada mereka untuk bayar psikolog, kasih berkat pendetanya untuk merawat mereka, mengkonseling mereka, bayar konselor. Ya, saya mau tanya, apakah pemilik, owner dari rumah singgah ini sama menyediakan 100 juta untuk anak-anak yang korban ini? Ganti mobil-mobil yang rusak, ya, yang dicoret-coret, dilemparin batu, digebukin, ya, dan semuanya. Apakah Anda juga bersiap mengganti semua itu? Ibu Ina Maria Veronica Maria, jangan cuma bicara renovasi masjid. Apa hubungannya?
renovasi masjid. Emang anak-anak Kristen rusakin itu masjid yang ada di sana sampai harus disumbangkan lagi untuk bayar renovasi masjid 100 juta itu? Goblok banget. Dan ini pencitraan diri yang aduh nggak pantas. Itu bukan kasih kalau begitu. Kalau mau bilang kasih yang benar, oke. Kalau kamu misalkan sumbangkan ke masjid, kamu juga harus sumbangkan kepada anak-anak yang korban ini, ya, untuk bayar konselor, bayar psikolog, bayar renovasi cat-cat untuk mobil-mobil mereka yang hancur-hancur segala macam, ya. Kalau rumahmu terserah kau lah, karena mungkin kau orang kaya raya, tapi harus berimbang, ya. Anak-anak yang korban lama perawatan itu, berkesinambungan perawatan itu, ya. Dengar ini Ibu Ina Maria, saya nggak, itu hakmu, urusanmu mau ganti, tapi saya mau katakan kepada saudara, itu perlakuan yang bodoh, karena nggak ada urusannya dengan masjid di sana. Saya mau cuma kasih tahu perlakuanmu itu bodoh. Saya nggak ada urusan dengan masjid yang dibantu, ya. Ya, itu bagi saya kalau dia dapat 100 juta dari gubernur itu, ya untung masjid sana lah, ya. Tapi saya mau katakan, sebenarnya Ibu Maria tahu bahwa semua masjid itu dapat santunan, bantuan operasional tempat ibadah dari pemerintah, gitu loh. Nggak perlu dibantu, apalagi tidak ada hubungannya. Kecuali masjid itu dirusakin sama anak-anak remaja Kristen ini, ya, baru ada renovasi kamu sumbangkan, itu keren. Tapi kalau tidak ada hubungannya, kau mau ganti, tanda tanya besar. Jangan sok rohani lah. Ini namanya sok rohani, sok mengasihi. Mengasihi apa? Terus si anak-anak yang korban itu kau nggak kasihi. Kalau kau bilang mengasihi mereka yang berbuat jahat, mestinya kau lebih mengasihi anak-anak yang diperlakukan jahat. Belajar kamu, Ibu Ina Veronica Maria. Jangan sok. Mestinya kamu berterima kasih aja, diam, nggak usah publik, nggak usah publish bilang mau bantu renovasi masjid. Waduh, sok rohani sekali. Ini pandangan saya pribadi. Saya nggak ada campur urusan mereka. Cuman ini karena sudah jadi ranah publik, saya juga berhak bersuara, gitu. Karena bicara selalu tuntutan saya keadilan. Saya nggak berpihak kepada yang namanya agama. Saya berpihak pada keadilan, kebenaran, dan hak-hak asasi manusia. Terlebih ketika masuk di dalam statement si staf khusus Menteri HAM yang botol banget ini. Waduh, ini arogan dan penipuan publik ini kalau begini terjadinya. Manipulatif sekali. Dan saya minta dengan sangat supaya teman-teman semua, saudara-saudaraku yang muslim, ya, saya tidak menyerang Anda, ya, saya menyerang internal saya, terutama Pak Menteri ini. Setahu saya dia masih Kristen, tapi saya nggak tahu waktu dia pakai peci seperti yang ada di situ. Apakah dia sudah jadi mualaf? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu perkembangannya. Ya, saya pernah berkomunikasi beberapa kali dengan Natalius Pigai melalui telepon waktu soal paradoks Papua. Tetapi saya nggak pernah ketemu langsung dan saya tahu dia masih Kristen. Ya, tapi kalau dia sudah mualaf lalu dia berbuat mengkhianati kekristenan, wah saya nggak tahu itu. Udah kacau. Inilah. Saya juga speechless jadinya, nggak bisa ngomong lagi. Sampai di sini saya mau kasih tahu kepada saudara, ini keluhan hati saya, curhat saya saja, dan saya ingin negara ini hadir dan negara ini berkeadilan dan menyelenggarakan pemerintahannya dengan benar. Karena saya percaya di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saya mau beritahu kepada saudara bahwa ini yang saya lakukan adalah sebagai tanda perjuangan saya untuk penegakan keadilan dan kebenaran dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia orang-orang Indonesia, siapapun dia, tanpa pandang bulu. Saya ingin menyampaikan doa buat anak-anak yang jadi korban, dan juga saya berdoa supaya pelaku-pelaku kejahatan ini sadar dan bertobat, tapi mereka harus menjalani hukuman sebagai bentuk tindakan pemerintah yang berkeadilan supaya jangan terulang, jangan dicontohi. Nanti sebentar mereka dibebaskan, ya cukup minta maaf, lalu ada lembaga pemerintah yang menjamin, nanti bikin lagi, ulang lagi, nanti modalnya minta maaf lagi. Itu kan sudah tradisi, sudah berkali-kali. Ya, saya sendiri pernah terlibat waktu membuka segel gereja di Jambi. Saya juga pernah turun langsung, lihat juga. Aduh, banyak saya juga melihat sebagai ketua umum Christian Watch. Saya juga tahu banyak persoalan. Cuma saya tuh banyak tidak mau bicara di publik kalau masih ranahnya yang biasa saja. Tapi kalau ini sudah pelecehan penodaan agama terhadap kekristenan, saya nggak bisa terima. Ya, dan saya juga berseru di podcast saya supaya Napoleon Bonaparte, sang jenderal biadab itu harus dihukum juga. Karena apa? Dia memperlakukan MKC sangat tidak berkemanusiaan, HAM-nya dilanggar. Banyak hal saya perjuangkan untuk membicarakan soal penegakan hukum, keadilan, kebenaran, dan HAM di Indonesia. Itulah pelayanan publik saya sebagai orang yang terpanggil untuk melayani masyarakat Indonesia,
dengan keadilan dan kebenaran dan hak-hak asasi manusia dalam perspektif Kristiani saya yang berdasarkan kitab suci Alkitab. Dan saya menghormati semua agama, sistem kepercayaan, dan saya dukung sepenuhnya pemerintahan Republik Indonesia, Pak Presiden Prabowo Gibran sebagai Wakil Presiden dan juga seluruh jajaran kementerian. Ya, cuman saya berikan koreksi ini supaya jangan terulang lagi. Cabut konferensi pers itu. Ya, dan Pak Presiden, kalau Menteri HAM begini terus, copot Pak. Copot aja Pak Presiden. Copot dia. Saya mau katakan copot Pak. Dari saya, Bishop Joshua Tewu, dengan penuh kasih dan hormat kepada bangsa ini, dengan doa dan harapan untuk Indonesia mencapai cita-cita bersama masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.